Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan uh, terkait model variasi kompartemen SARQ COVID-19 di Indonesia untuk studi kasus di Jakarta. Pada tulisan saya ini akan membahas terkait optimasi berupa non-linear least square, ya, non-linear least square untuk data-data COVID yang ada. Perkenalkan, saya Aska Hari Sartono, mahasiswa Magister Teknik Elektro UGM tahun 2021. Kemudian, pertama-tama model yang saya ajukan di sini merupakan model kompartemen yang biasa digunakan adalah model SIR, kemudian saya memodifikasi menjadi model SIRQ dengan menambahkan satu kompartemen Q di dalamnya untuk menggambarkan kasus COVID-19 yang di Jakarta. Tujuan dari penulisan ini, saya ingin mencoba membuat model yang dapat mengantisipasi terhadap lonjakan kasus COVID-19 ke depannya. Nah, di mana lonjakan kasus ini untuk melihat seberapa banyak orang yang terinfeksi COVID dan seberapa banyak kasus kematian akibat COVID. Kemudian saya juga mengajukan suatu model. Model ini dilakukan fitting, ya, dilakukan fitting menggunakan metode non-linear least square. Nah, di mana hasil dari fitting ini akan didapatkan suatu parameter model. Nah, kemudian nilai parameter yang didapatkan ini akan digunakan sebagai prediksi nilai di masa depan. Selain untuk melihat hasil prediksi dan melakukan fitting, model ini juga dapat melihat reproduksi, ya, angka reproduksi dasar yang biasa digunakan untuk melihat apakah pandemi atau epidemi ini akan terus berlanjut ataukah akan selesai gitu, ya. Nah, selain itu yang terakhir akan dibahas tentang uncertainty dan sensitivity analysis untuk mengetahui seberapa signifikan, ya, dari masing-masing parameter yang dihasilkan terhadap model SIRQ dan angka reproduksi dasar. Nah, untuk metodenya saya di sini menggunakan LHS PRCC. Kemudian di sini, ya, diusulkan suatu model menggunakan persamaan diferensial biasa, ya. Nah, model di sini merupakan model biasa disebut dengan ordinary differential equation, ya, di mana digambarkan sebagai suatu perubahan transisi gitu, ya, transisi dari satu state ke state yang lain. Di sini ada 5 kompartemen, ya, 5 kompartemen atau biasa disebut 5 state, ya, di mana perubahan ini dipengaruhi oleh parameter beta, parameter RQ, parameter gamma, dan parameter parameter mu i. Nah, apa itu parameter beta? Parameter beta adalah laju, suatu laju perubahan yang menggambarkan seberapa banyak, ya, suatu orang yang rentan. Jadi S ini kompartemen untuk orang yang rentan terkena COVID, ya. Seberapa laju perubahan orang yang rentan terkena COVID menjadi terkena COVID gitu. Nah, kemudian I itu apa? I itu adalah kompartemen atau bagian populasi suatu masyarakat yang terinfeksi COVID. Akan tetapi mereka belum diketahui gejalanya, sehingga masih dapat berkeliaran dan dapat menularkan ke orang yang rentan terkena COVID. Nah, orang-orang yang ada di kompartemen I ini kemudian akan beralih ke parameter Q apabila
mereka sudah didiagnosa terkena COVID. Maka ketika itu mereka akan menjalani yang namanya isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit, tergantung seberapa parah penyakit yang mereka alami. Seperti itu. Nah, kemudian orang yang diisolasi ya, orang yang diisolasi dan orang yang isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit, mereka ada dua kemungkinan. Apakah mereka akan sembuh, maka mereka akan tergolong ke dalam kompartemen R, atau mereka akan meninggal ya. Maka akan masuk ke dalam kompartemen D. Nah, masing-masing kompartemen ini dipengaruhi oleh laju ya, laju perubahan di mana digambarkan oleh parameter gamma dan parameter mu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, dari masing-masing parameter ini ya, kita akan melakukan estimasi. Yang namanya di sini menggunakan non-linear least square ya. Pada MATLAB kita bisa menggunakan LSQ curve fit untuk mencari nilai lambda, di mana lambda adalah suatu vektor estimasi, atau kita bilang lambda suatu estimator, yang mana di dalamnya terdapat beta, RIQ, gamma, dan mu. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya adalah kita ingin mencari angka reproduksi dasar ya. Nah, menariknya di sini adalah angka reproduksi dasar ini akan menggambarkan seberapa seberapa suatu epidemi ini akan terus berlanjut atau tidak ya. Nah, untuk itu kita akan menilik karena dia merupakan berpengaruh terhadap suatu kompartemen sakit ya, atau kalau di SERQ itu kompartemen I dan kompartemen Q ya. Maka untuk state-nya atau model yang diajukan untuk reproduksi dasar adalah suatu vektor X di mana dia terdiri dari I dan Q ya, karena I dan Q itu merupakan kompartemen yang membuat populasi itu sakit gitu ya. Baik itu I itu belum terdiagnosa dan Q yang sudah terdiagnosa. Seperti itu. Nah, untuk melakukan atau menghitung ya laju infeksi baru, terjadinya suatu infeksi baru ya, karena kan reproduksi number itu untuk mengetahui suatu laju infeksi baru ya. Nah, di sini ada F dan V ya. Nah, masing-masing ini menggambarkan suatu laju ya, menandakan suatu laju infeksi baru, dan V di sini menandakan transisi dari satu kompartemen lain ke kompartemen infeksi. Apa itu kompartemen infeksi? Ya, kompartemen I dan kompartemen Q ya. Seperti itu. Maka kita masukkan nilainya F sama dengan beta SI per N population. Ini merupakan nilai dari S ya. Kemudian V sama dengan RIQ dan RIQI. Jadi di sini dipengaruhi oleh I dan Q ya. Ini bisa kita lihat pada gambar untuk laju sepertinya. Kemudian bagaimana cara kita mencari nilai reproduksi number? Maka kita menurunkan atau melakukan linearisasi terhadap vektor V dan vektor F ya. Menggunakan metode namanya Jacobian linearization, di mana kita turunkan terhadap masing-masing variabel di vektor infeksi ya. Vektor infeksi itu X, yang mana terdiri dari I dan Q ya. Kita turunkan masing-masing ke I, kemudian kita turunkan ke Q menggunakan apa? Partial diferensial ya. Partial diferensial. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing kita turunkan menggunakan persamaan partial diferensial ke ke I, kemudian diturunkan lagi ke Q gitu ya, untuk masing-masing F dan V. Nah, maka dihasilkan F menyisakan parameter beta, dan V menyisakan suatu matriks yang terdiri dari RQ dan gamma dan mu ya. Seperti itu. Kemudian untuk mencari reproduction number ya, kita menggunakan namanya metode radius spectral matrix next generation. Ada dengan cara
melakukan perkalian matriks F dengan inverse-nya gitu ya. Maka akan dihasilkan reproduction number atau angka reproduksi dasar ini sama dengan beta dibagi R Q ya. Seperti itu. Nah, ini untuk metodenya ya. Kita nanti menggunakan persamaan-persamaan ini untuk mencari nilai-nilainya. Kemudian yang berikutnya hasilnya. Nah, di sini untuk mencari pertama-tama kan kita melakukan fitting ya. Sesuai dengan tugas dari mata kuliah ini yaitu optimasi. Optimasi di sini saya melakukan fitting ya, melakukan fitting untuk mencari parameter. Nah, ada dua permasalahan di sini adalah pada data di Kota Jakarta ya. Di situ kita hanya memiliki nilai-nilai data yang berkorespondensi atau berkesesuaian dengan kompartemen Q, D, dan R. Hanya 3 ini. Nah, data yang digunakan itu kita klasifikasikan berdasarkan kebijakan gubernur saat itu ya. Nah, diklasifikasikan menjadi 2 kebijakan. Yang pertama PSBB transisi dan yang kedua PSBB total. Nanti datanya itu dan data dan fittingnya ya dilakukan terhadap 2 kebijakan ini gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana jika tidak ada datanya gitu ya? Karena kan kita punya kompartemen lain yang di sana tidak ada datanya ya, tidak ada data yang bisa kita fitting ya. Maka kita pakai namanya kita pakai perumpamaan asumsi ya. Asumsi jika nilai I sama dengan nilai Q. Apa itu K1? K1 itu merupakan nilai suatu kebijakan pertama. Jadi K1 maksudnya itu kebijakan pertama. Kebijakan di mana I pertama itu, I saat awal itu merupakan nilai I atau I sama dengan 1, nilai Q pertama ya. Maksudnya gini, jadi misalkan kebijakan pertama PSBB masa transisi, kita pengen mulai estimasi nih. Kita pengen mulai melakukan fitting nih. Maka nilai I ini sama dengan nilai Q. Kenapa kita nggak punya data yang lain? Karena Q ini kita tahu orang itu terkena COVID ketika mereka sudah terdiagnosa kan pertama-tama gitu ya. Kalau misalkan kita ingat bulan Maret, orang tahu dia 2 orang atau 3 orang itu terkena COVID ketika sudah didiagnosa terkena COVID gitu. Sehingga kita bisa memasukkan nilai Q ke dalam nilai I gitu. Sedangkan untuk orang-orang yang rentan terkena COVID itu merupakan nilai populasi keseluruhan ya. Jadi anggaplah seluruh masyarakat Kota Jakarta. Jadi kita anggap masyarakat ini homogen ya sebagai N population, itu dikurangin orang-orang yang terkena COVID ya, yang infectious dan orang-orang yang sudah sembuh dan orang-orang yang sudah meninggal. Di sini kenapa dikurangin orang-orang sembuh? Kita anggap bahwa orang-orang yang sembuh itu sudah punya kekebalan tubuh sehingga mereka tidak akan terkena COVID kembali untuk periode tertentu sih. Seperti itu ya. Jadi anggapannya bahwa orang yang sudah sembuh tidak akan terkena COVID sehingga orang yang rentan ini akan berkurang seiringnya bertambahnya orang yang terinfeksi, terus bertambahnya orang yang sembuh dan bertambahnya orang yang meninggal. Kemudian untuk kebijakan berikutnya, kita secara umum kita menggunakan rumus seperti ini. Jadi maksudnya kita menggunakan kebijakan berikutnya itu dari kebijakan sebelumnya. Jadi data kebijakan sebelumnya kita pakai untuk memulai menginisiasi nilai kebijakan berikutnya ya. Seperti itu. Sederhananya seperti ini. Gitu. Nah, dari hasil dua kebijakan ini kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat di sini ada dua ya, ada dua ada 2 garis vertikal ya. Garis vertikal pertama yaitu saat masa transisi ya. Garis masa transisi yaitu kita lihat di sini hijau muda. Nah, kemudian yang biru muda merupakan PSBB total. Nah, di sini kita lihat data, berarti kan data yang dipakai untuk PSBB transisi kan saya hapus dulu. Untuk PSBB transisi berarti dari tanggal ini ya, dari Juli ya. Dari Juli sampai mau mendekati Oktober ya. Seperti itu. Nanti ada di laporannya. Nah, ini datanya, kemudian dilakukan fitting ya. Maka suatu garis akan mengikuti
datanya ya. Nah, di sini kita lihat yang hijau garis kurva hijau ini merupakan kurva kesembuhan ya, kurva orang-orang yang sembuh. Nah, kita lihat dia akan terus meningkat gitu ya, seperti itu. Karena untuk yang apa namanya, karena terjadi lonjakan kasus gitu ya. Sehingga ketika terjadi lonjakan kasus, kemudian trennya ternyata meningkat ya, maka si nilai dari apa namanya, fittingnya akan mengikuti datanya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada dua masa transisi, ada masa total, PSBB total ya. PSBB total di sini kita lihat datanya itu lebih sedikit daripada data yang dipakai di PSBB masa transisi. Masa transisi. Kenapa? Kenapa? Karena kita menggunakan asumsi bahwa pada saat itu terjadi lonjakan kasus yang cukup parah di Jakarta gitu ya. Rentang 14 hari itu. Jadi kita menggunakan data hanya 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 sebanyak itu ya untuk PSBB total. Kemudian selanjutnya adalah ini yang sebelumnya ini untuk apa namanya, untuk melihat semuanya ya, untuk QRND. Sedangkan untuk yang berikutnya ya, kita bisa fokus kepada kompartemen yang dia itu bisa menyebabkan kematian gitu. Dia bisa menyebabkan kematian. Nah, untuk kompartemen yang bisa menyebabkan kematian di sini ya, kita bisa lihat bahwasannya ada suatu titik ya, ketika si nilai yang di karantina itu menurun. Entah ini karena datanya benar atau tidak, saya juga tidak tahu. Maksudnya kevalidan data di Jakarta kan, Indonesia ya, itu benar atau tidak gitu. Nah, tapi apa namanya, fitting yang dilakukan akan terus melihat tren ya. Trennya naik ya udah dia akan terus naik walaupun di situ ada nilai yang turun, sempat turun gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, begitupun untuk yang namanya D, meninggal ya. D itu kompartemen untuk yang meninggal. Dia ini cenderung persis ya, persis dengan datanya ya. Seperti itu. Nah, di sini ada juga I, yaitu orang yang terinfeksi. Kita lihat di sini cenderung mirip dengan orang yang terkena apa namanya, orang yang dikarantina ya, cenderung mirip dengan orang yang dikarantina seperti itu. Nah, hasil-hasil ini, hasil fitting ini menghasilkan suatu parameter yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu beta, REQ, kemudian nah ini ya, parameter beta, terus parameter apa tadi? Parameter REQ ya, parameter REQ beta, terus coba saya tulis di sini. Beta, REQ, gamma, dan mu ya. Ini kita bisa tulis ya. Ini sebagai parameter ini beta. Oke. Beta ya. Terus ini gamma. Ini apa namanya? REQ ya. Terus yang ini yang paling bawah itu adalah mu. Terus yang ketiga adalah gamma ya. Gamma. Itu. Nah, kemudian nilai-nilai parameternya ini ternyata berbeda ya. Tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya untuk fittingnya kita berdasarkan masing-masing kebijakan. Nah, ternyata di sini cukup ada perbedaan, tapi tidak terlalu signifikan ya. Agak nilainya tidak terlalu berbeda jauh ya untuk PSBB transisi dan PSBB total. Gitu. Oke. Kemudian lihat di sini untuk menghitung angka reproduksi dasar, kita menggunakan rumus sebelumnya ya. Di situ kan ada beta dibagi REQ ya, REQ. Maka untuk masing-masing kebijakan ya, masing-masing kebijakan maka didapatkan nilai apa namanya, reproduksi dasar sebagai berikutnya. 1,204794 dan 0,92. Artinya apa? Artinya ketika angka reproduksi dasar itu kita katakan R0 ya. R0 itu lebih besar dari 1, maka kasus itu cenderung akan terus naik ya. Kasus akan terus naik. Nah, sedangkan untuk R0 kurang dari 1, maka kasus cenderung turun. Ya, seperti itu ya. Seperti itu, kemudian lanjut. Oke, ini
Kemudian bagaimana caranya kita, nah ini tadi untuk fitting itu didapatkan hasil yang sangat bagus ya, fitting. Tapi kita tidak bisa menjamin prediksinya. Jadi model ini bisa memprediksi dengan akurat ya, tidak bisa menjamin model ini memprediksi dengan akurat. Oke. Nah, lalu apa yang kita lakukan, yaitu kita melakukan validasi hasil prediksi data. Nah, di sini saya menggunakan rentang 29 sampai 11 Oktober untuk melakukan validasi data. Validasi data dengan hasil prediksi. Jadi saya punya data hasil data sebenarnya, data real ya, COVID-19 di Jakarta, dan saya punya estimasinya. Nah, estimasi ini bukan berbeda dengan fitting ya. Ini estimasi itu menggunakan parameter yang tadi, terus dimasukkan parameternya, dilihat nilai estimasinya akan bergerak kemana gitu ya. Jadi kurva-kurvanya itu SIQR itu akan bergerak kemana. Nah, kemudian saya melakukan validasi pakai uji statistik ya, karena lebih lebih enak untuk dilihat dan lebih menggambarkan hipotesa ya, hipotesisnya ya. Nah, di sini saya menggunakan uji korelasi. Yang pertama-tama saya menggunakan. Nah, kemudian saya memilih kompartemen Q dan kompartemen D. Kenapa? Karena kompartemen Q dan kompartemen D adalah kompartemen yang paling ingin kita lihat. Kenapa? Karena kita ingin tahu seberapa banyak orang yang sakit ya, dan seberapa banyak orang yang meninggal karena kasus COVID-19. Seperti itu. Maka kita ingin mencegah nih meningkatnya orang yang meninggal dan orang yang sakit. Seperti itu ya. Nah, untuk uji korelasi, ternyata di sini menghasilkan korelasi yang tidak cukup baik ya. Maksudnya untuk kompartemen Q, hasil estimasi, dan kompartemen Q hasil real, dia hasilnya minus. Artinya apa? Ketika dilakukan prediksi, itu malah datanya cenderung turun, sedangkan estimasinya cenderung naik. Maka dia tidak menggambarkan ya. Dia tidak saling berkorelasi gitu ya. Apalagi di sini minusnya besar ya, hampir mendekati 1. Hampir mendekati minus 1. Nah, kemudian untuk estimasi D, di sini kita lihat bahwa hasil estimasi orang yang meninggal dan hasil nilai orang meninggal sesungguhnya itu memiliki kecenderungan yang sama untuk tren yang naik. Di sini saya menggunakan regresi nilinear juga untuk melihat trennya. Untuk di estimasinya juga sama. Nah, di sini kita lihat berapa korelasinya, sangat baik ya, hampir mendekati 1, 0,97. Karena kan korelasi itu dia rentangnya antara C ya, ini kurang dari 1, lebih dari minus 1 dan kurang dari 1 ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya ini udah 3. Nah, ini tadi ya, kita sudah mendapatkan nilai Q yang tidak sesuai ya. Artinya dia estimasinya naik, datanya malah turun gitu ya. Oke, kita abaikan Q, kita anggap dia tidak bisa digunakan sebagai alat untuk memprediksi data sebenarnya, oke ya. Sedangkan di sini kita dapat nilai D yang dia bisa melihat tren ya, tren peningkatan kasus kematian akibat COVID ya, karena dia di sini memiliki korelasi yang positif ya, artinya sama dengan nilai realnya. Nah, di sini saya ingin melanjutkan lebih jauh ya, apakah dengan korelasi yang sama ini, korelasi yang positif ini, dia benar-benar bisa menggambarkan gitu loh. Apakah dia benar-benar bisa menggambarkan? Terus syaratnya bisa menggambarkan apa? Oke, untuk antisipasi, kita ingin nilai D ini lebih besar, D estimasi itu lebih besar daripada D data real sebenarnya ya. Sehingga saya mencoba menggunakan uji statistik T2 sampel ya, dengan di sini untuk T2 sampel untuk melihat variansi ya, dan melihat rata ya. Jadi kalau misalkan uji hipotesisnya saya ingin nilai rata estimasi lebih besar daripada rata D ya. Dan saya juga ingin memiliki variansi ya, variansi estimasi itu sama dengan variansi D ya, karena kita melihat kecenderungan data ya. Seperti itu. Oke, ternyata di sini hasil dari uji T2 sampel ya, untuk variansi itu memiliki nilai signifikansi 0,335, di mana dia dengan nilai signifikan 95% atau 0,05, confidence interval 95% atau signifikansi 0,05, artinya nilai kompartemen D ini memiliki kesesuaian dengan nilai D
real ya, kematian sebenarnya. Nah, sedangkan untuk ratanya ternyata dia kurang dari 0,05. Nah, ini untuk rata pada dasarnya hasil ujinya itu dianggap mu E sama dengan mu D ya untuk hipotesis nolnya ya. Artinya apa? Hipotesis nol ini kan ditolak nih ya. Ditolak artinya berbeda nilai rata estimasi kematian dan estimasi estimasi kematian dan kematian sesungguhnya itu berbeda ratanya. Nah, perbedaannya gimana? Nah, ternyata perbedaannya di sini didapatkan adalah diestimasi itu lebih besar 55,69. Artinya dia lebih baik ya. Dia berada di atas dari nilai ini diestimasi, ini di real ya. Artinya kalau misalkan kita menggunakan kompartemen D sebagai prediksi ya, alat untuk memprediksi kematian akibat COVID, kita bisa mengantisipasi gitu ya. Kita bisa mengantisipasi the worst case atau kasus terburuk berapa orang yang akan meninggal akibat COVID-19 di Jakarta seperti itu ya. Maka kita bisa menggunakan DIN untuk melakukan prediksi. Oke. Seperti itu. Nah, ini kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan namanya uncertainty dan sensitivity analysis dengan persamaan seperti ini. Baseline itu kita ambil sebagai sebelumnya ini saya menggunakan namanya EHS PRTC ya. Nah, dari sini saya menggunakan 365 hari untuk melakukan namanya uji uncertainty dan sensitivity analysis ya. Nah, di sini ternyata didapatkan untuk pengaruh terhadap kompartemen I ya, itu adalah parameter beta dan parameter REQ yang paling mendominasi ya, yang paling berpengaruh. Apa artinya? Kalau misalkan dia beta itu semakin meningkat, artinya dia mempengaruhi jumlah dari I itu sendiri ya, semakin naik gitu. Sedangkan kalau REQ berarti dia mempengaruhi jumlah yang sangat betul. Artinya kalau misalnya terjadi perubahan pada variabel itu ya yang dipengaruhi oleh LSU itu, maka dia akan sangat terpengaruh ya, walaupun ada penjumlahan yang cenderung kecil gitu ya. Itu ini untuk di sini kita dapat untuk kompartemen Q, maka yang cukup berpengaruh adalah beta dan REQ ya. Nah, kemudian bagaimana dengan angka reproduksi number ya? Kenapa dia di sini yang sangat berpengaruh beta dan REQ juga ya? Kenapa? Karena besar kecilnya R0 ya, kita ingat rumus sebelumnya adalah R0 sama dengan beta per REQ. Maka ketika dilakukan sensitivity analysis, yang paling parameter yang paling berpengaruh pastilah beta dan REQ. Seperti itu ya. Ini secara matematis kelihatan jelas ya pengaruhnya ya beta dan REQ gitu. Nah, sama-sama satu lagi nih, 1 dan minus 1. Mungkin ini untuk uncertainty analysis. Jadi intinya uncertainty analysis ini kita pengen fungsinya itu kita pengen mengetahui parameter mana yang paling berpengaruh terhadap model yang kita buat gitu ya. Maka kita harus berjaga-jaga nih, jangan sampai si parameter yang paling berpengaruh ini terjadi perubahan yang sangat besar. Maka kita berhati-hati gitu ya untuk melakukan merubah-rubah nilai ini ya. Karena dia mempunyai pengaruh yang besar terhadap perubahan atau dinamika dinamika di dalam model ya. Semakin besar nilainya ya, maka dia akan semakin signifikan dalam mempengaruhi dinamika di dalam model. Oke. Nah, terakhir kesimpulan dari tulisan yang saya buat ini adalah yang pertama untuk fitting menggunakan non-linear square ini sudah cukup baik ya, menghasilkan hasil yang sesuai ya. Nah, least square ini menjadi kata kunci pada laporan atau pada tugas TKTE ini ya, karena di sini menggunakan optimasi ya. Optimasi apa? Meminimumkan ya. Meminimumkan nilai error atau nilai selisih antara data yang sesungguhnya dengan data hasil fitting gitu ya. Nah, ternyata sudah cukup baik seperti yang kita lihat di gambar grafik sebelumnya, seperti itu ya. Kemudian untuk hasil prediksi selama 365 hari divalidasi dalam waktu 13 hari menggunakan uji korelasi dan uji hipotesis, menghasilkan kompartemen D ya, yang kompartemen kematian ini sesuai dengan data yang sebenarnya. Sedangkan untuk kompartemen Q, orang yang dikarantina ini masih belum sesuai, maka perlu mungkin kedepannya dilakukan perbaikan atau menambahkan kompartemen atau yang lain ya, dengan cara pendekatan yang lain ya. Kemudian yang terakhir itu untuk sensitivitas ya.
uncertainty dan sensitivity analysis. Berdasarkan hal tersebut bahwa yang paling berpengaruh adalah parameter beta dan REQ ya. Itu sangat signifikan terhadap dinamika di dalam model SERQ gitu ya. 30. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.